semua pemirsa DCSC Perspektif. Terima kasih kembali bersama kami untuk menyaksikan DCSC Perspektif Podcast. Minggu lalu kita sudah ada Ekonomi Outlook dengan pakar-pakar dari university maupun dari pemerintah. Ada 5 pakar waktu itu. Hari ini kita one on one diskusi dengan salah satu mungkin senior saya udah kenal lama beliau sejak 2009 mungkin, tetapi lama nggak ketemu, tiba-tiba beliau sekarang sudah di Senayan. Saya perkenalkan kepada pemirsa semua, Ibu Intan Fauzi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zainal, apa kabar? Sehat? Baik, kita udah mungkin 1 abad nggak ketemu, Bu, ya. Iya, dan ini ketemu langsung online ya, pandemi. Iya. Jadi biar efisien. Jadi walaupun begitu, Bu, saya jarang ketemu, tapi saya sering baca ya. Kita scrolling Twitter, scrolling Instagram tuh muncul terus gitu ya. Jadi ya boleh dikatakan bahwa sebagai anggota DPR, Bu Intan cukup update ya terhadap kegiatannya, bahkan websitenya pun rapi. Nanti kita akan diskusikan itu. Oke, mungkin yang pertama, Bu, kami ingin sedikit tahu tentang sisi humanis dari Ibu Intan. Ibu sekarang adalah anggota DPR. Jadi pertanyaannya adalah apakah dari kecil memang bercita-cita jadi politisi atau ini sesuatu yang tiba-tiba muncul sebagai tanggung jawab sosial atau apa, Bu? Ya, jadi kalau bicara DPR dan sistem perundang-undangan kita itu kan memang mengharuskan melalui partai politik. Ya. Nah, partai politik ini saya memang dari kecil senang berorganisasi. Jadi apakah itu di sekolah, OSIS, kemudian di bidang-bidang kegiatan lainnya. Sampai sekarang pun saya masih aktif di berbagai organisasi, baik profesi maupun sosial. Jadi seperti misalnya pelatihan bagi perajin tenun, kemudian Mutu Manikam itu perhiasan Indonesia, kemudian juga saya pengurus di Dewan Kerajinan Nasional, lalu juga di profesi Kadin dan sebagainya, real estate Indonesia, jadi berbagi. Nah, terjun ke politik itu adalah bagian dari karena saya senang berorganisasi. Kemudian saya masuk ke partai politik yang platformnya saya merasa ada kesesuaian. Ditambah lagi memang setelah kemudian berkiprah di berbagai organisasi, bertemu dengan masyarakat, dan saya memulai dari kampus sebagai staf pengajar, kemudian bekerja di perusahaan, dan akhirnya kembali ke perusahaan keluarga. Saya merasa bahwa ini belum cukup. Artinya untuk bisa berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat, dan tentu untuk bisa masuk dalam kebijakan adalah masuk di dalam sistem. Nah, dalam hal ini saya memilih legislatif sehingga saya ikut dalam kontestan pencalekan. Alhamdulillah bisa lolos. Alhamdulillah. Jadi Ibu ini juga mungkin para pemirsa mungkin kalau belum tahu bahwa Bu Intan juga berjuang ya, tidak langsung lolos, tapi sempat ada gagal dan sebagainya. Tapi itu adalah dinamika. Tapi untuk politik yang hard politik nanti aja, Bu. Kita ke personal dulu. Jadi yang menarik dulu. Jadi yang ringan-ringan dulu maksud saya. Jadi tadi Ibu mengatakan sempat bekerja juga berkarir maksudnya sebagai asisten dosen di UI. Nah, artinya saya lihat Ibu ini sebenarnya suka dunia pendidikan. Nah, mengapa itu tidak dilanjut, Bu? Sebagai entah guru entah dosen, Bu? Ya, jadi memang saya kan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan waktu itu relatif jurusannya adalah jurusan yang baru, hukum ekonomi. Karena kalau saya belajar perdata pidana tuh menurut saya terlalu ruwet gitu, dan banyak hafalan. Sudah banyak pakar juga, Bu. Ini kan ya betul. Studi kasus, jadi kasus-kasus di perusahaan dan sebagainya. Kemudian bicaranya adalah hukum dagang dan sebagainya gitu. Yang relatif waktu itu di Indonesia masih baru. Jurusan yang ada di hukum ekonomi itu baru 2,
di UI dan di UGM. Tahun berapa tuh, Bu? Belum ada waktu kuliah itu, Bu? 87. Jadi dimulainya dari sejak tahun 85 atau 86 saya ingat. Nah, kemudian saya diminta setelah lulus, karena memang prasyaratnya adalah menjadi asisten dosen itu harus lulus dari fakultas. Saya diminta waktu itu dosen untuk asisten untuk jurusan hukum asuransi. Karena memang tesis saya adalah hukum asuransi. Kemudian hukum jual beli perusahaan. Jadi kalau sekarang mungkin orang mengenalnya akuisisi lah ya. Akuisisi. Nah, tapi bersamaan saya bekerja di perusahaan. Waktu itu perusahaan konglomerat Indonesia, Indofood Sukses Makmur. Dan karena memang mereka banyak melakukan akuisisi, jadi saya banyak mempelajari dari situ. Cukup lama saya di sana. Jadi di legalnya, Bu, ya, masuknya, Bu, ya, di legalnya ya? Saya waktu itu di corporate secretary, karena di investor relations. Jadi lebih kepada dealing dengan Bapam, BEJ, dan sebagainya. Dulu namanya BEJ, sekarang namanya Bursa Efek Indonesia. Ya, karena background-nya legal, jadi menangani masalah saham, akuisisi, dan sebagainya. Nah, dilematisnya adalah kami harus menjadi PNS. Dan itu urut kacang. Kalau mungkin di kementerian atau lembaga otomatis, artinya masuk menjadi PNS. Kalau dosen, itu memang harus CPNS, kemudian ikut ujian, dan sebagainya. Saya waktu itu sebagai staf pengajar, sudah urut kacang harus masuk untuk ujian. Waduh, ini dilematis juga karena sebenarnya saya ingin juga tentu berkiprah di perusahaan swasta karena memang keluarga sudah ada perusahaan dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan saya tidak PNS dan waktu itu masih dimungkinkan sebagai dosen luar biasa. Tapi kemudian saya oleh Indofood ditempatkan di Tokyo, sehingga mau tidak mau itu harus saya tinggalkan. Dan sebetulnya kenapa saya, tadi yang Mas Zainal bilang betul, saya senang sekali dunia pendidikan, karena biar bagaimana antara praktisi dan akademisi itu sesuatu yang berbeda. Artinya kami di akademisi akan tentu lebih memperkaya kalau saya menjadi praktisi. Tapi sebaliknya di artinya dunia usaha tentu akan lebih baik lagi kalau saya juga banyak mendapatkan ilmu, karena di kampus itu kan tentu bertemu masyarakat, bertemu juga dengan dosen-dosen lainnya, dan mau tidak mau harus banyak membaca dan sebagainya. Itu yang ada basis teorinya gitu ya. Artinya menurut saya itu adalah satu hal yang sangat baik untuk dipadukan. Gitu. Tapi memang sistem pendidikan kita tidak memungkinkan untuk saya. Dulu orang bilang kami yang masih kerja di luar ini adalah asongan. Jadi akhirnya saya memutuskan tahun 2000. Jadi saya mengajar dari sejak 94 sampai tahun 2000. Setelah itu saya full di swasta. Oke, Bu. Jadi terkait dosen asongan tadi. Kalau zaman sekarang mungkin masih terjadi, Bu. Saya pun dosen, sama, Bu, dosen tidak tetap juga, karena sama, alasannya pun sama. Karena kalau saya mungkin bukan karena PNS, tapi lebih pada ekonomi ya. Karena kalau dosen kan ya dengan segala hormat mungkin belum gitu ya. Sehingga kita mix lah. Jadi betul. Saya ngajar di Al-Azhar, Bu. Jadi kita harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Mungkin next Ibu bisa jadi agenda, Bu. Bagaimana guru sekarang udah bagus, mungkin dosen yang belum malah, Bu. Terutama yang swasta. Yang saya lihat teman-teman itu banyak problem di situ. Bu, tadi yang menarik adalah Ibu di Tokyo. Dan saya hasil riset. Jadi kami ini bisnisnya di CSC itu salah satunya bisnis intelijen, Bu. Jadi kita intelijennya banyak. Saya tahu betul kekuatan Mas Zainal. Jadi kami dapat data bahwa Ibu cukup lama di Jepang, 13 tahun. Ya, Bu, ya, kalau nggak salah sampai 94 sampai 2007 kalau nggak salah. Nah, saya kira ini masa yang lama, apalagi di mana, di perusahaan yang besar ya, Indofood kita tahu salah satu MNCs from Indonesia ya. Kalau kita kemanapun ada pasti kita ketemu Indomie. Nah, apa yang bisa Ibu? Enggak, 3 tahun. 3 tahun. Oh, yang di Tokyo 3 tahun ya? Halo, Bu.
Saya secara putus sedikit, Bu. Jadi Halo Bu, sudah tersambung lagi? Ya Bu. Halo Bu. Ya tadi sempat putus-putus Bu, mungkin sinyalnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita edit Bu. Ya. Ya, saya dengar. Oke, suara Ibu di sini putus. Mungkin sebentar lagi lancar Bu. Saya dengar. Oke, ya tadi Bu yang di Tokyo 3 tahun ternyata Bu ya, bukan 13 ya. Yang 13 itu keseluruhan di Indofood itu ya. Betul. Di Tokyo 3 tahun. Oke. Ya. Nah, selama di Jepang Bu, apa yang bisa Ibu berikan satu share buat kita yang membedakan misalnya 3 tahun mungkin tidak bisa dibilang cepat juga, cukup lama juga. Apa yang bisa kita share dari budaya di luar, terutama di Jepang, yang mungkin membuat kita lebih bisa maju gitu ya? Karena kita boleh belajar dari mana saja kan sebenarnya. Silakan. Jadi tentu banyak hal yang saya bisa pelajari dari kinerja mereka yang jelas. Satu adalah kedisiplinan. Sekali mereka committed terhadap satu pekerjaan, itu diselesaikan dengan baik. Dan kedisiplinan tinggi ditambah kinerja tentu akan mempengaruhi kinerja. Kemudian orang Jepang itu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi mereka semua mengambil keputusan itu berdasarkan data. Jadi karena memang kami waktu itu saya ditempatkan di Sogo Sosha atau kita menyebutnya trading company, trading company multinasional yang mereka punya berbagai industri di berbagai negara. Mereka semua bekerja itu by system, by data. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah sistem rapi, tentu siapapun personilnya akan dengan baik bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi by system, by data, disiplin, otomatis kinerja akan baik. Oke. Nah, capaian Ibu di profesional saya kira cukup lebih dari cukup gitu ya. Nah, apa yang bisa di-share ke teman-teman milenial, terutama yang fresh graduate, untuk optimis ya, optimis di tengah persaingan yang semakin ketat, Bu. Ya. Jadi memang satu bahwa ini bukan hanya di masalah pada saat pandemi, tapi Indonesia itu berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja juga BPS, kebetulan saya di Komisi 9 yang mitranya adalah Kemenaker. Masalahnya adalah pendidikan. Lapangan pekerjaan, pengangguran justru lapangan pekerjaan pekerja terbesar kita itu adalah tingkatannya sekolah dasar. Nah, ini sebetulnya sangat miris, sangat disayangkan. Artinya kita harus sumber daya manusia itu dimulai dari pendidikan yang unggul gitu. Nah, kemudian ditambah lagi pengangguran terbuka terbesar itu ada pada SMK SMA. Padahal yang kita harapkan di adanya SMK itu adalah yang siap, tenaga yang memang kemudian siap pakai. Artinya di satu sisi pendidikan kita memang masih sangat rendah, kita harus cepat mengejar itu, ketertinggalan dari berbagai negara lain. Kemudian
harus adanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kenapa kemudian tidak match antara pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia? Ini juga yang sebetulnya harus diselesaikan. Artinya, kalaupun dibentuk balai-balai latihan kerja ataupun SMK, tentu harus berkoordinasi dengan lapangan usaha yang ada. Sehingga ada link, ada match antara kebutuhan di lapangan pekerjaan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh institusi. Gitu. Ya, jadi kalau di sini banyak pabrik tentang tambang, tentu harus beloknya ke sana ya. Jangan tiba-tiba malah melatih yang lain gitu ya. Kira-kira tidak match gitu ya. Iya. Oke. Kan kita mengenal kearifan lokal, tapi jangan hanya dibunyikan bahwa kearifan lokal gitu. Tapi harus betul-betul dalam satu gerakan yang memang blueprint-nya jelas bahwa kalau kearifan lokal misalnya kita bicara di Sulawesi gitu kan, karena banyak tambang, berarti kan harus sudah mulai itu ada pendidikan mengarah ke sana. Kemudian misalnya Jawa Barat, kalau memang masih untuk pertanian, tapi sekarang mungkin food estate berubah nih ya Mas. Nah, tentu kan semua kembali lagi itu tadi, kunci kearifan lokal itu harus dijabarkan dalam implementasi kebijakan. Siap. Oke Bu, ini sedikit ke keluarga Bu. Jadi kami tahu suami Ibu adalah Pak Dr. Fitriadi kalau nggak salah Bu ya. Assalamualaikum Pak Dokter kalau nanti nonton ya. Jadi yang ingin kami tanyakan, perempuan di politik itu tidak mudah gitu ya. Misalnya kita kenal Bu Sri Mulyani, terus kemudian di luar negeri ada Jacinda Ardern di Selandia Baru dan sebagainya. Itu kelihatan mudah dilihat, tapi saya kira tidak mudah bagi perempuan yang terjun ke politik. Dibutuhkan deal-deal tertentu dengan keluarga, anak dan suami terutama, untuk bagaimana saling menghargai waktu dan sebagainya. Terus kami ingin tahu bagaimana Ibu mensiasati itu, waktu untuk keluarga, waktu untuk anak, waktu untuk suami, dan ya tadi seperti kami kontak aja Ibu tiba-tiba masih menolongin orang gitu ya untuk nyari ICU dan sebagainya. Bagaimana ini Bu? Mensinkronkan semuanya. Iya, jadi alhamdulillah saya bersyukur bahwa saya diberi pasangan suami yang sangat pengertian. Karena suami saya adalah dokter yang juga bukan pagi artinya memang PNS, karena statusnya adalah staf pengajar di UI RSCM. Nah, tapi memang dokter dimungkinkan sore praktek di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Mayapada. Jadi artinya suami saya pun mencari keseimbangan bahwa tidak semata-mata ya tentu mencari nafkah, apalagi kan ada keluarga dan sebagainya tentu perlu. Tapi di satu sisi suami saya pun mengajar karena memang di dunia akademisi itu tentu sesuatu yang berbeda. Ya, tadi selain yang saya contohkan, suami saya juga kalau tidak menjadi akademisi kan tidak mungkin mengikuti kongres, kemudian kegiatan mengajar, penelitian dan sebagainya. Dan setelah sekolahnya pun cukup lama, artinya dari kedokteran umum, spesialis, kemudian ambil lagi onkologi kandungan, kemudian doktor. Lalu sekarang ya insya Allah cukup terkenal Bu nama beliau Bu di Jakarta. Insya Allah artinya sedang dalam untuk gelar profesornya, dan saya diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat baik tentunya bagi lingkungan dan masyarakat, tapi tentu ada batasannya karena memang kita sebagai perempuan ya mengurus keluarga, anak-anak itu menjadi satu kewajiban. Saya memang kadang agak sulit berbagi waktu karena Mas Zainal tahu kalau di dunia politik, apalagi di partai politik, malam terus Bu. Sama Watona itu kan bisa rapat malam hari dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah artinya karena memang kami sudah saling percaya. Kemudian juga suami saya juga lumayan sibuk dan anak-anak juga sudah paham, dan sekarang ini kan komunikasi kami bisa dengan anak-anak kan tetap bisa intens gitu. Dan saya berusaha hari Minggu, kalau Senin sampai Sabtu biasanya memang masih ada kegiatan, tapi berusaha sebisa mungkin
Minggu itu adalah menjadi hari keluarga. Gitu. Oke, jadi ya memang tentu seperti itu ya Bu ya. Bagaimana kita, semua orang pasti punya cara sendiri, tapi Bu Intan sudah menunjukkan bahwa ternyata bisa dua-duanya jalan, karir, sosial, untuk politik, bahkan untuk mikirin masyarakat masih bisa. Mungkin suaminya mau masuk politik juga Bu, Pak Dokter Bu? Kayaknya enggak. biar gantian, karena kalau dua-duanya nanti repot. Kayaknya soalnya, enggak, jalurnya akademisi. Soalnya kan ada itu Bu, tren di banyak tempat, beberapa tempat lah ya, nggak banyak, suaminya bupati, besoknya selesai tugas istrinya nyalon lagi, ya itu satir buat kita lah, itu PR kita. Harusnya mungkin tidak ya seperti itu. Tapi saya kira ini pelajaran menarik. Oke Bu, kita mengarah ke yang politik. Tadi Ibu di awal-awal katakan masuk PAN. Nah, ini menarik karena mengapa Ibu yang dari keluarga politisi justru memilih PAN, sementara keluarga sebagian tidak di PAN, yang saya lihat gitu ya. Ayah Anda juga tidak di PAN. Apakah memang bagaimana di rumah? Jangan-jangan nanti di rumah terjadi koalisi itu atau terjadi oposisi, gimana Pak kira-kira? Iya, kami memang terbiasa, artinya saya adik kakak berlima, profesinya macam-macam. Ada yang PNS, ada yang dokter gigi, ada yang pengusaha, adik saya yang kecil dimulai. Kami semua diajarkan oleh ayahanda untuk kerja dulu di orang lain. Ya. Jadi kenapa kemudian saya 13 tahun di luar, kemudian adik saya di Metro TV anchor dan sebagainya. Kami memang pada akhirnya dibutuhkan di perusahaan keluarga, tapi setelah betul-betul tertempa di luar. Karena di luar itu kan mau tidak mau harus masuk pagi, kalau ada lembur ya lembur gitu kan. Nah, itu memang harus menjadi satu keharusan. Kemudian saya sekarang ini satu-satunya yang memang terjun ke politik, mengikuti ayah saya, dan betul yang Mas Zainal bilang, ayah saya adalah ketua fraksi pertama Hanura, dan beliau menjadi politisi setelah urusannya selesai dengan waktu itu ya, artinya dengan sudah berorganisasi dunia usaha dan sebagainya, dan setelah anak-anaknya siap melanjutkan estafet perusahaan, beliau ke politik, dan kami mengamini, tentu mensupport semua, karena memang bisa bermanfaat lebih besar lagi, karena Mas Zainal tahu di DPR kita adalah menyusun anggaran, mengesahkan undang-undang, kemudian juga pengawasan. Tentu fungsi itu menjadi lebih luas. Dan untuk saya sendiri, kenapa saya memilih Partai Amanat Nasional? Ayah saya adalah salah satu pendiri PAN, dan itu masuk di SK Kemenkumham. Tapi kemudian dalam tahun-tahun itu Bu ya, reformasi Bu ya? Betul, di awal-awal pendirian. Tapi kemudian memang dalam perjalanannya, karena memang kembali lagi ke dunia usaha, kemudian terakhir pada saat pemilu terbuka, terpilih dari Dapil Sumatera Selatan dari partai lain. Saya sendiri tidak sama dengan ayah saya Dapil saya Kota Bekasi dan Depok. Ya, betul. Totally berbeda, karena memang sebetulnya tidak mudah, artinya bukan berarti suksesi. Suara ayah saya tidak bisa dipindahkan ke saya. Gitu. Karakter ayah pemilihnya pun beda Bu ya? Betul, ayah saya memang sudah banyak berbuat di sebagai putra daerah di sana. Gitu. Nah, saya karena memang ya artinya kebetulan karyawan kami ini banyak di Depok dan Bekasi, dan keluarganya tentu itu adalah salah satu jalan untuk saya membangun jaringan yang alhamdulillah sekarang juga dengan berbagai unsur masyarakat, itu adalah menjadi bagian dari jaringan saya. Oke. Ada semacam culture shock nggak Bu, ketika Ibu misalnya di perusahaan multinasional yang cukup bonafit, dengan pasti sistemnya sudah stabil seperti itu, apalagi ke Jepang lebih stabil lagi, tiba-tiba masuk partai. Ya kita tanpa menjelekan partai, tapi di partai itu kan memang kadang-kadang ada yang sangat jomplang dengan dunia profesional. Misalnya dalam pengambilan keputusan, rapat bermalam-malam nggak selesai, sementara di profesional kalau bisa rapat ya sejam saja gitu. Bagaimana untuk mendamaikan itu Bu, dua dunia yang berbeda? Iya. Saya kan memang tadi saya bilang saya bergerak dari dunia organisasi.
Jadi mulai yang terkecil di sekolah OSIS sampai kemudian organisasi profesi, kemudian sosial. Di organisasi profesi yang kita bicarakan tentu adalah terkait kebijakan yang memang terkait dengan profesinya. Lalu pada saat saya turun sebagai organisasi masyarakat melatih perajin, tentu baik bahasa, kemudian tampilan dan sebagainya itu menyesuaikan. Yang unik menurut saya justru pada saat saya bergerak di organisasi sosial. Pada saat kami berhadapan dengan masyarakat atau boleh dibilang perajin, tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti, simpel, langsung, kemudian harus tinggal di tempat mereka yang kadang-kadang mohon maaf ala kadarnya, tapi dari situ kami bisa memahami bahwa kami harus menyesuaikan peralatan dan sebagainya. Tapi di sisi lain tentu karena memang organisasi sosial non-profit atau NGO, kami kan harus juga kemudian berhadapan dengan para sponsor, yang kami harus membuat paparan, kami harus menyusun alokasi anggaran dan sebagainya, dan tentu bicaranya berbeda karena misalnya dengan pengambil kebijakan yang ada di institusi, baik itu kementerian, lembaga ataupun swasta. Nah, itu sebetulnya dua hal yang sulit. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Zainal, bagaimana kemudian dunia usaha dengan partai. Menurut saya justru dengan pengalaman saya dimulai dengan organisasi, kemudian di perusahaan, dan sekarang mengendalikan juga perusahaan sendiri, di partai itu adalah dinamika. Kalau betul. Saya tidak bisa menyesuaikan diri, tentu saya tidak betah. Tapi ini justru saya merasa ini menyenangkan. Artinya itulah dinamika di mana di partai politik, di organisasi itu semua orang bisa bicara. Kemudian tidak ada, artinya semua bisa mengeluarkan pendapatnya, dan mau tidak mau akhirnya kan isu menjadi diperluas dan sebagainya. Tapi ujungnya tetap bahwa tentu ada kebijakan partai, kebijakan ketua umum, kebijakan fraksi, dan yang saya yakin tetap dikembalikan sesuai dengan platform, sehingga tidak akan jauh dari rakyat, umat, dan sebagainya. Ya memang kalau kita bicara sistem, tapi sekarang ini juga partai-partai politik semua sudah berbenah. Artinya karena memang secara undang-undang misalnya mengharuskan verifikasi lolos administrasi, ketentuannya ABCD dan sebagainya, sehingga mau tidak mau juga sistem itu akan terbentuk di partai-partai politik. Dan satu hal Mas Zainal, menyambung hal ini, kalau kita melihat sekarang apa yang ada di pemerintahan, apakah itu di eksekutif, yudikatif, apalagi legislatif, yang diisi lebih banyak adalah orang-orang dari partai politik. Betul. Jadi sebetulnya pendidikan, kaderisasi di partai politik itu harus betul-betul baik. Betul. Karena nantinya mereka itu adalah yang pengambil kebijakan. Jadi menurut saya justru harus diberikan peran besar untuk partai politik ini membentuk sistem yang baik, kemudian melakukan kaderisasi yang betul-betul baik gitu. Nah, tapi itu kan harapan kita semua. Kenyataannya nggak mudah, Bu. Hari ini aja gonjang-ganjing partai terjadi. Sebelumnya PAN juga mengalami saat di Kendari juga nggak mulus-mulus amat untuk terjadinya satu quorum, akhirnya ada kongres menghasilkan ketua dan sebagainya. Selalu begitu kan di kita. Saya yakin juga di negara lain seperti itu. Di Myanmar sekarang juga kudeta segala macamnya. Jadi mungkin kita perlu tadi menggarisbawahi Ibu bahwa partai adalah produsen dari para pengambil kebijakan. Nah, ini yang harus mungkin ke depan disusupkan ke partai agar mereka fokus ke sana. Ya boleh fokus ke yang lain, tapi itu jangan dilupakan gitu ya menurut saya. Karena modernisasi politik kan dimulai dari situ, partai politik ya, nggak mungkin ini. Kira-kira seperti itu, Bu. Betul, betul. Ya, betul. Jadi makanya kembali lagi itu tadi, kaderisasi kami di PAN itu ada latihan kader amanat. Latihan kader amanat dimulai dari tingkat dasar LKAD, tingkat menengah LKAM, kemudian latihan kader amanat utama. Nah, disitulah di mana kader-kader PAN itu diberikan pendidikan politik, juga pendidikan lainnya sosial,
budaya dan sebagainya. Memang waktunya tidak terlalu panjang, singkat dalam beberapa hari, tapi artinya itu pun bagian dari bagaimana kaderisasi itu supaya menurunkan kader-kader yang baik. Jadi saya pikir menjadi satu keharusan bahwa kader di partai politik itu ada batasan-batasan, artinya pendidikan, profesi, kemudian juga kiprahnya di masyarakat dan sebagainya. Tapi menurut saya memang sangat wajar kalau kemudian menjadi pengambil kebijakan. Ya. Karena biar bagaimana kami ini kan terjun ke masyarakat. Ya. Dan di masyarakat itu betul-betul kami ya memang harus apa yang disebut dengan parley, menyuarakan. Yang paling penting itu. Karena sebetulnya kadang-kadang banyak anggota yang sebetulnya pintar, mumpuni, tapi kalau tidak bicara kan betul. Tidak bunyi juga. Gitu. Orang nggak dengar, Bu, ya, nggak tahu maksudnya. Yang terpenting adalah masyarakat, terutama yang di dapilnya kan tidak tersuarakan. Gitu. Yang dimaksud dengan parley itu kan menyuarakan aspirasi masyarakat. Iya, jadi DPR ini adalah dari parlemen artinya parley, ngomong. Jadi kalau anggota DPR nggak ngomong itu justru salah. Jadi kalau anggota DPR ngomong itu udah benar gitu loh. Walaupun ngomongnya mungkin keras itu soal lain, tetapi itu penting. Jadi kita amati beberapa kader PAN juga masalah karakter dan tata cara. Tapi kan kami di DPR itu ada tatip persidangan, tentu ada. Ya, oke, Bu. Jadi mungkin sedikit, Bu, ya tentang parley tadi kita akui sekarang ada sedikit penurunan dari dulu. DPR misalnya sangat dominan seperti itu di awal-awal reformasi sampai 5 tahun kemarin, tapi sekarang agak mulai berkurang, Bu, gitu ya. Kata banyak kritikus seperti itu. Mengapa terjadi ini, Bu? Apa memang ini disadari atau natural saja gitu, Bu? Kalau menurut saya tidak juga, tapi artinya kembali lagi perspektifnya ya. Jadi misalnya yang baru kemarin kami dari PAN menyuarakan sangat keras bahwa Perpres miras itu harus dikaji ulang dan dibatalkan. Oke, kita ya, dan itu disuarakan. Artinya itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat gitu. Jadi dan alhamdulillah kemudian Presiden kemarin menyampaikan bahwa Perpres mengenai miras itu dicabut. Jadi itu adalah bagian dari parley tadi, menyuarakan aspirasi. Bisa di dalam masa persidangan atau karena sekarang ini kan kami sedang reses, yaitu tetap disuarakan melalui media, melalui publik dan sebagainya, dan alhamdulillah juga didukung oleh berbagai stakeholders. Terkait Ibu, misalnya kami mencatat juga kemarin juga mengkritik rencana untuk pemotongan, Bu, ya, pemotongan subsidi untuk nakes. Terus kemudian sebelumnya PAN beberapa teman Bang Daulay juga banyak memprotes tentang waktu itu vaksin dan sebagainya. Nanti kita akan diskusi vaksin, Bu. Tapi kita fokus dulu ke sini. Terkait itu, Bu, bagaimana cara menang, Bu, di legislatif? Karena nggak gampang, Bu. Dari sekian banyak calon, Ibu sempat gagal, terus kemudian mencoba lagi berhasil gitu. Nah, kira-kira kenapa waktu itu gagal, terus apa yang dievaluasi, terus kemudian kenapa berhasil? Ini kan teknik di lapangan nggak ada di teori kali ini, Bu. Jadi kami dosen ini hanya baca teori, tapi kadang-kadang begitu nyalon kalah semua juga gitu. Ini penting juga bagi kita semua. Iya. Iya betul, Mas Zainal. Jadi saya masuk ke partai politik, salah satunya adalah tentu ingin bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentu sebagai salah satu masuk di dalam sistem tadi, gitu kan, kebijakan, karena 3 tupoksi DPR. Nah, mau tidak mau dengan sistem pemilu terbuka harus kemudian ikut dalam kontestasi pencalekan. Di dapil Kota Depok dan Bekasi yang orang bilang dapil neraka, walaupun sebenarnya menurut saya ini surga, karena kalau neraka saya nggak mau masuk juga, Mas. Jadi dapil Kota Depok dan Bekasi itu hanya 6 kursi. Kemudian kita tahu masyarakatnya adalah masyarakat perkotaan yang sudah sangat kritis dan sangat mudah untuk mencapai informasi. Jadi dunia medsos, kemudian informasi digital apapun semua sangat mudah.
hampir tidak ada orang yang tidak punya handphone gitu ya. Jadi dengan jari mereka sudah mendapatkan informasi. Nah, yang terpenting adalah tadi yang saya belajar dari kegagalan tentu adalah jaringan. Karena memang jaringan ini yang terpenting. Artinya kami harus betul-betul bisa turun ke masyarakat, dan kembali lagi saya bisa yakinkan siapapun yang menjadi caleg bahwa intensitas pertemuan dengan masyarakat itu adalah kunci untuk kita meraih suara. Karena semakin banyak semakin banyak kita bertemu, ikatan emosional itu tentu akan terjalin dengan baik. Nah, disitulah sebetulnya kuncinya. Jadi berapapun yang kita tebar untuk atribut, kemudian juga berbagai misalnya apapun lah, tapi intinya yang terpenting adalah adanya ikatan emosional dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Ya intensitas pertemuan. Nah, alhamdulillah kalau anggota artinya sudah menjadi dewan, tentu intensitas pertemuan itu akan lebih mudah. Karena kami tentu di masa reses banyak melakukan sosialisasi. Kemudian juga kami bisa memperjuangkan menyerap anggaran program yang ada di pusat, dalam hal ini kalau anggota DPR RI tentunya APBN, untuk bisa diperjuangkan ke masyarakat di dapil. Nah, inilah yang kemudian bisa langsung dirasakan masyarakat. Jadi apa yang dibilang masyarakat bahwa kalau sudah jadi dewan kemudian lupa, itu betul. Nah, tinggal mereka kemudian memilih lagi atau tidak gitu. Jadi sebetulnya mereka satu bisa mencari track record. Itu bisa dibaca. Tapi kemudian apakah kemudian mereka pernah bertemu? Apakah kemudian mereka pernah mendapatkan bantuan? Bantuan dalam hal ini tentu tidak pribadi ya, Mas. Karena kalau pribadi tentu tidak akan memadai. Tapi yang dimaksud adalah memperjuangkan aspirasi mereka, karena sebetulnya program-program yang ada di APBN itu memang harus turun ke masyarakat gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa memperjuangkan atau artinya mensinkronkan kebutuhan yang ada di dapil, ya tentu dengan pembahasan budgeting dan sebagainya, program, dan juga tentunya pengawasan gitu. Karena kami kan memang di DPR ini tidak seperti eksekutif, kami bukan eksekutornya. Tapi bisa memberikan memberikan masukan kira-kira ya. Betul. Pada saat pembahasan anggaran yang biasanya dilakukan akhir tahun, nah disitulah kami bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di dapil ataupun pada saat kami melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah-daerah. Jadi seperti misalnya yang tadi atau dulu pada saat saya di periode pertama ditempatkan di Komisi 5, Komisi Infrastruktur dan Perhubungan. Kota Bekasi dan Depok ini adalah ciri khas kota besar, yaitu macet dan banjir. Betul. Nah, ini sangat terkait sekali. Jadi banyak sekali yang bisa diserap APBN itu untuk perbaikan tanggul-tanggul yang ada di Kota Bekasi. Karena memang Bekasi banjirnya cukup tinggi kalau sudah debit intensitas hujan itu tinggi. Jadi jumlahnya signifikan, artinya ratusan miliar yang bisa diserap dan dikerjakan oleh PUPR untuk memperbaiki tanggul-tanggul. Dan kembali lagi ini pun menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa yang bisa diperbaiki, yang diserap dengan anggaran pusat itu adalah aset-aset tanggul-tanggul yang dimiliki memang oleh pusat. Karena kalau betul, harus tetap semua kita kembali kepada aturan yang ada. Ini aset pusat atau aset daerah. Kalau aset daerah ya harus menggunakan APBD. Gitu. Jangan sampai itu pun menyalahi aturan. Oke, Bu, yang tadi terkait atribut dan sebagainya itu kan pasti butuh biaya, Bu ya. Nah, kira-kira ini kan nggak murah juga karena banyak teman-teman juga tidak mudah juga. Nah, di satu sisi Ibu dalam beberapa kali di media saya baca itu
tidak mencari uang di politik karena sudah merasa cukup di profesional dan juga di dunia usaha sendiri gitu ya. Apakah memang bisa jadi politisi seperti itu, Bu? Kira-kira itu agak dalam tanda kutip ya, agak aneh juga gitu, misalnya gitu. Ya, jadi itu memang sudah menjadi landasan saya dan alhamdulillah artinya diridhoi oleh suami dan keluarga bahwa saya terjun ke dunia politik dan juga DPR ini bukan mencari kerja. Karena artinya saya sudah menjalani berbagai karir baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan sendiri. Artinya di sini adalah kiprah saya untuk saya kembali lagi tadi. Nawaitunya adalah bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang lebih luas lagi. Nah, menurut saya sangat dimungkinkan. Artinya karena memang kan kami ini kalau bicara program anggaran itu kan memang harus kembali ke masyarakat. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang bisa digulirkan, digelontorkan kepada masyarakat itu adalah yaitu tadi perjuangan kami dalam bentuk parle tadi gitu dalam saat pembahasan anggaran, pembahasan program RKAKL. Nah, disitulah peran kami di DPR betul-betul memperjuangkan dan akan sangat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Saya contohkan di periode yang sekarang, tahun anggaran 2020, itu adalah hasil perjuangan pembahasan RKAKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu mitra terkait komisi masing-masing di akhir tahun 2019. Antara lain adalah tentu di masa pandemi ini banyak refocusing anggaran. Nah, semua refocusing itu tetap artinya harus bisa ke masyarakat. Nah, dalam bentuk apa saja? Misalnya berbagai bantuan baik dalam berupa bantuan sembako, kemudian sosialisasi apa itu 3M, apa itu protokol kesehatan dan sebagainya. Itu semua adalah kan kerja-kerja politik sebetulnya. Betul, gitu. betul. Nah, kemudian juga pembangunan, misalnya pembangunan balai latihan kerja (BLK) itu adalah APBN yang memang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa di berbagai daerah. Nah, tentu saya juga menyerap karena sebetulnya kontribusinya bukan hanya dari anggaran yang ada di APBN. Masyarakat sendiri kan harus menyiapkan lahan. Nah, biaya pembangunannya betul dari APBN gitu. Nah, itu mau tidak mau kan harus berkoordinasi. Kemudian juga tidak mudah, tidak sekedar hanya bisa mengusulkan. Semua itu harus dalam bentuk tertulis karena memang harus jelas pemanfaatannya, tujuannya, misalnya balai latihan kerja untuk informatika gitu, sehingga ketersediaan komputer dan sebagainya. Kemudian juga status lahannya harus jelas, kepemilikan siapa dan sebagainya, jangan sampai setelah dibangun digugat. Artinya menurut saya dari sini masyarakat juga akhirnya paham bahwa lebih baik kemudian betul-betul memilih dewan yang nantinya pada saat sudah jadi itu bisa memperjuangkan program-program aspirasi yang ada di pusat daripada mereka memilih yang ibaratnya mohon maaf kalaupun masih terjadi cash and carry gitu kan karena setelah itu lunas selesai dan sangat kecil Bu, jadi secara itu sangat tidak masuk akal gitu ya dengan uang-uang receh seperti itu. Ya kita harapkan karena banyak kan anggota pribadi pasti ada keterbatasan, tidak akan dana pribadi jadi sekarang kita lihat Bu, di dunia itu ada tren pemimpin perempuan yang sukses gitu ya. Kita lihat misalnya dalam krisis COVID setahun terakhir ini muncul nama Jacinda Ardern di New Zealand sebagai salah satu the best leader yang mampu mengatasi pandemi. Bahkan Amerika pun sekarang hancur-hancuran menghadapi COVID. Inggris pun begitu, negara-negara besar pun begitu.
juga muncul Merkel, Angela Merkel di Jerman, nenek-nenek yang tapi masih modis gitu ya, tapi semangatnya terus ada, dan Jerman salah satu yang terbaik juga dalam penanganan COVID di Eropa. Belum lagi Skandinavia ada banyak perempuan. Nah, banyak orang mengatakan bahwa perlu lebih banyak perempuan hadir di politik, makanya tema kita hari ini ada perempuan dan politik, agar apa? Terjadi cross culture gitu dari yang laki-laki. Kalau kita misalnya ngomong yang sedikit negatif ya, misalnya tentang KPK yang sering ada OTT dan semuanya itu tentang pejabat atau penyelenggara pemerintah, itu rata-rata mungkin hampir 90% yang kena laki-laki gitu ya. Nah, apakah Ibu setuju bahwa memang perlu lebih banyak perempuan untuk mewarnai politik agar politik lebih humanis dan mungkin juga lebih efektif gitu kira-kira? Dengan melihat pengalaman negara lain tadi, Bu. Ya, jadi menurut saya tentu profesionalisme itu penting. Kita bicara lepas dulu dari gender laki-laki ataupun perempuan. Tetap di mana kita berkiprah itu profesionalisme itu menjadi satu keharusan. Artinya misalnya tadi yang dicontohkan Mas Zainal di berbagai negara yang pemimpinnya apakah itu prime minister ataupun presidennya perempuan berhasil, karena mungkin kalau saat pandemi ini semua orang kan menyoroti kemudian angka-angka kasus positif aktif berapa, meninggal berapa dan sebagainya, sehingga parameternya menjadi sangat jelas. Iya, betul. Nah, walaupun mungkin sebetulnya pemimpin-pemimpin itu juga berhasil, artinya di bidang-bidang lain, perekonomian dan sebagainya. Nah, bicara di Indonesia, ini kan sudah ada afirmasi bahwa 30% keterwakilan perempuan. Betul. Baik itu di susunan kepengurusan partai politik maupun pada saat pencalekan. Tapi ternyata itu pun belum memadai karena kemudian yang lolos di parlemen itu tidak mencapai 30%. Artinya kemudian tidak juga artinya tidak juga kemudian menjadi linear bahwa calegnya 30% perempuan tapi yang ada duduk di parlemen itu juga bisa setara gitu. Nah, menurut saya satu hal tentu sebagai perempuan saya bersyukur bahwa kemudian ada afirmasi politik ini, karena berarti banyak perempuan-perempuan yang barangkali artinya awalnya bukan karena kesadaran sendiri masuk terjun ke politik karena artinya kemudian namanya dicantumkan, tapi kan akhirnya nanti bisa berkembang. Tapi menurut saya kembali terlepas dari hal itu adalah memang harus lebih banyak edukasi politik bagi para perempuan. Karena kalau kita bicara misalnya di tingkatan terkecil ya, dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, penggerak-penggerak yang ada di masyarakat itu adalah perempuan. Misalnya PKK, para ketua PKK, kemudian Posyandu, Posmindu dan sebagainya lah ya. Termasuk mungkin di lingkungan RT, apakah itu ketua RT-nya atau pengurus RT, itu sebetulnya lebih banyak perempuan. Tapi begitu kemudian kita mencari kader-kader politik, apalagi masuk di dalam pencalekan, itu tidak mudah. Nah, ada kendala antara lain, kalau saya komunikasi sama mereka, bahwa satu politik ini adalah dunia laki-laki. Stereotip ya? Ya, stereotipnya begitu. Kemudian politik ini adalah dunia yang keras, gitu kan? Apalagi kemudian dipertontonkan bahwa kemudian banyak masuk dewan ini kemudian ya yang mungkin tersandung kasus dan sebagainya, gitu. Karena memang dekat dengan kebijakan dan dekat dengan tadi uang besar yang ada di APBN, APBD dan sebagainya gitu. Nah, sehingga ini perlu edukasi politik yang juga mungkin pendekatannya. Nah, saya beruntung bahwa di PAN ini ada organisasi sayap perempuan yang disebut PUAN atau Perempuan Amanat Nasional. Di situ dimungkinkan untuk kami memperkenalkan kepada perempuan-perempuan yang mungkin awalnya mereka tidak ingin terjun langsung ke dunia politik gitu. Tapi karena organisasi sayap kan mau tidak mau tentu
ada keterlibatan dalam event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan politik karena memang itu PAN dan sebagainya gitu. Jadi ini PR besar baik bagi kami perempuan, dan tentu saya berharap semua stakeholder yang ada bahwa dunia politik ini adalah kebijakan yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga sudah sewajarnya perempuan ikut masuk di dalam kebijakan tersebut, sistem tersebut. Gitu. Oke, kita kasih apresiasi ya bahwa memang perlu ada equal ya dalam gender, dalam arti bahwa ya ini affirmative action itu memang perlu, karena selama ini stereotype itu politik masih sangat laki-laki, sangat maskulin, tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara seperti itu. Tapi tren di negara-negara maju itu mulai berimbang. Ya. Bahkan Timor Leste yang jauh di bawah kita sekarang anggota parlemennya itu 40% Bu, perempuan. Jadi kita perlu belajar juga itu dari Timor Leste, afirmatifnya menjadi lebih cepat seperti itu. Ya. Oke Bu, bagian akhir tentang vaksin Bu, sesuai bidang Ibu di Komisi 9 Bu ya, kalau nggak salah Bu ya? Iya betul. Komisi 9 Bu, sekarang alhamdulillah ya sebenarnya COVID ini walaupun belum selesai, Indonesia sudah melakukan vaksinasi yang cukup awal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Kita lihat Malaysia baru minggu lalu, sementara kita sudah di awal tahun ya, di Januari kemarin. Nah, meski demikian ada dua kekurangan yang bisa kita lihat, misalnya tentang distribusi, tentang kecepatan, tentang juga efikasi. Nah, mungkin saya bahasa teknisnya mungkin nggak begitu paham Bu, ini kesehatan. Mungkin Ibu bisa memberikan sharing kepada kita bagaimana sebenarnya tahapan vaksin ini sehingga masyarakat itu bisa mencapai satu kondisi herd immunity dalam waktu cepat. Nah, target pemerintah itu berapa lama dan DPR bagaimana cara mengontrolnya? Karena saya lihat DPR kan punya task force ya atau satgas di bidang itu. Monggo Bu. Ya, jadi memang kita bicara pandemi, vaksinasi ini adalah salah satu pencegahan. Ya. Nah, ini yang juga harus terus diedukasi ke masyarakat, jangan sampai lengah. Ya. Karena bukan berarti vaksinasi ini kebal 100%. Vaksinasi ini harus tetap sejalan dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun menjaga jarak agak sulit ya, Mas ya. Nah, vaksinasi ini menurut saya apa yang dijalankan di Indonesia prosesnya sangat panjang. Dari mulai tentunya pemerintah melakukan berbagai negosiasi dengan berbagai produsen. Karena pada saat itu semua masih dalam masa uji klinis. Dan yang kita ambil adalah tentu yang sudah lolos uji klinis tahap ketiga. Ada yang memang langsung diimpor, ada yang memang kemudian dikerjasamakan dengan BUMN Bio Farma dan dilakukan subjek penelitian lagi dengan 1.625 responden, dan kemudian secara berturut-turut pada akhir Desember, Januari 25 yang kemudian sampai dengan 25 juta dosis vaksin itu tiba di Indonesia. Februari terus berdatangan sampai sekarang juga, dan mulai vaksinasi berjalan dan semua terprogram. Artinya kami di Komisi 9 bersama mitra dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian Badan POM yang mengeluarkan Emergency Use Authorization, dan juga Satgas, baik Satgas PEN maupun Satgas Kesehatan, KCP PEN secara umum, itu terus melakukan koordinasi karena tentu kami ingin tujuannya adalah pandemi di Indonesia ini menurun secara signifikan. Karena kita tahu dari perjalanannya, sejak dari merebak artinya di Wuhan dan negara-negara lain, dan di Indonesia ditemukan kasus pertama di bulan Maret, angka kasus positif aktif itu terus tinggi. Nah, mau tidak mau tadi kami tentu harus bicara parle, harus bicara secara detail kepada mitra yang mungkin dinamikanya kadang agak keras dan sebagainya, karena memang tujuannya adalah tujuannya sama gitu. Kami ingin bahwa pandemi ini segera berakhir, karena pandemi ini berbeda dengan krisis-krisis yang lainnya. Betul. Ini berawal dari kesehatan yang kemudian berujung ke sosial,
kita dengar ada berbagai macam, mohon maaf, kejahatan, termasuk artinya penganiayaan orang tua ke anak karena mungkin stres, pendapatan tidak ada, sementara anak harus sekolah dan sebagainya. Kemudian berdampak juga ke pendidikan, semua PJJ belum tentu itu juga memadai karena keterbatasan kita dalam teknologi dan sebagainya. Ditambah lagi banyaknya PHK dan sebagainya. Dan ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemarin tepat 1 tahun pandemi, dan kita juga sempat di berbagai di beberapa bulan itu sampai dengan kasus aktif perharinya mencapai 12.000 dan sebagainya. Itu betul-betul harus diwaspadai, harus kerja tuntas, cepat, strategis gitu, dan bersinergi. Tidak boleh ada kebijakan yang berbeda-beda baik di antara kementerian, lembaga, apalagi pusat dan daerah gitu. Nah, ini yang memang kemudian mungkin kami di Komisi 9 dengan mitra itu secara intens membahas ini. Jadi sebetulnya tidak ada libur di masa pandemi. Kami terus bekerja, dan juga anggaran APBN yang digelontorkan itu refocusing itu sangat besar. Untuk kesehatan sendiri di 2021 ini masih berjalan 134 triliun, dan tahun kemarin secara total kurang lebih sama, 2020-2021 secara total itu baik untuk penanganan kesehatan dan ekonomi lebih dari 695 triliun gitu. Untuk kesehatannya sendiri 134 triliun di tahun 2021. Nah, ini kan tentu harus betul-betul tepat sasaran. Apa itu tepat sasaran? Artinya pandemi ini harus segera bisa turun dan berakhir, itu tujuannya. Sehingga semua bisa berjalan normal. Yang dalam arti normal itu kan bukan hanya sekedar tapi betul-betul orang itu bisa mendapatkan kembali pekerjaannya, bisa mendapatkan nafkahnya, anak sekolah bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Nah, bukan new normal bahwa sekedar menggunakan masker dan sebagainya. Kita inginkan kembali kehidupan yang memang bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, kembali bicara vaksinasi. Vaksinasi ini, alhamdulillah, Indonesia mendapatkan kuota yang cukup besar. Ini pun struggle di awal, karena di awal pemerintah hanya menargetkan kurang lebih 67% dari populasi Indonesia. Karena apa? Diambil dari yang terlepas misalnya dari komorbid dan sebagainya, dan mungkin keterbatasan anggaran. Kami dorong bahwa ini untuk bisa mencapai herd immunity, karena WHO mensyaratkan 70%. Tapi kita kan tahu bahwa masyarakat kita ada keterbatasan kalau memang kemudian ini harus berbayar. Sehingga akhirnya kemudian pemerintah mengumumkan bahwa seluruhnya adalah vaksinasi gratis. Nah, terakhir ini ada wacana supaya dipercepat, kemudian swasta pun bisa ikut terlibat, karena memang kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan memiliki karyawan yang cukup besar, dan sudah keluar Permenkesnya untuk bisa dilakukan vaksinasi mandiri, tapi tetap tidak berbayar. Artinya perusahaan memborong gitu ya untuk para karyawannya. Jadi ini yang tetap harus bisa kami perjuangkan, bahwa masyarakat itu harus bisa mendapatkan akses yang mudah untuk bisa vaksinasi gratis dari pemerintah. Baru herd immunity ini bisa tercapai. Karena tentu walaupun semua dilakukan vaksinasi, tapi masih ada keterbatasan. Misalnya orang-orang yang memang punya penyakit bawaan komorbid, tentu kan dikecualikan gitu. Nah, belum lagi distribusi. Jadi kalau kita bicara vaksinasi, dimulai dari pengadaan dengan berbagai produsen, giling-giling dan sebagainya. Kemudian distribusi, kita ini negara yang tersebar, kepulauan, tentu mencapainya tidak mudah. Kalau saya, Mas Zainal, di Jakarta mungkin tidak terlalu merasakan gitu kan. Betul. Tapi kan nakes-nakes kita yang ada di ujung terluar dan sebagainya. Belum lagi sarana prasarana. Karena untuk mencapai daerah-daerah terpencil, kemudian harus ada, walaupun kalau Sinovac relatif cold chain atau rantai dinginnya itu tidak terlalu rendah,
masih memadai gitu. Nah, ini yang betul-betul kami saat ini Komisi 9 terus melakukan pengawasan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk vaksinasi karena besar itu betul-betul harus mencapai dan mudah dicapai oleh masyarakat. Dan Badan POM pada saat itu juga kami terus melakukan RDP bahwa jangan sampai kemudian walaupun vaksinasi sudah melewati uji klinis, tapi tetap harus mendapatkan, kalau biasanya kan izin edar. Tapi karena ini pandemi dimungkinkan dengan izin edar dalam keadaan emergency use authorization. Kenapa kemudian ada itu, dan itu ada landasannya, tetap ada landasan hukumnya gitu untuk mengeluarkan emergency use authorization. Jadi sekarang kita berharap masyarakat jangan lengah, protokol kesehatan harus tetap dijalankan, karena tadi kalau Mas Zainal menyebut efekasi, tidak ada vaksin dari produsen manapun efekasinya 100%. Ya, itu hanya Tuhan. Sinovac ya 65%, dan insya Allah terus berjalan, karena ini juga kan sudah lebih dari 1 juta masyarakat kita yang divaksin. Dan dimulai dengan para tenaga kesehatan, kemudian aparat pemerintah dan sebagainya, karena memang sangat wajar aparat kesehatan, tenaga kesehatan kita ini bekerja sudah 1 tahun. Tentu ada kelelahan, ada keterbatasan, sehingga kita masyarakat harus ikut serta gitu. Bagaimana kemudian pandemi ini berakhir? Ikut serta dengan cara mengontrol diri masing-masing, Bu ya. Melakukan protokol kesehatan paling tidak untuk dirinya, lingkungannya, keluarganya. Sebetulnya kan tidak sulit, karena untuk kesehatan diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan. Ya, nggak sulit, Bu. Tapi memang tingkat kedisiplinan kita beda ya. Misalnya tadi Ibu banding Jepang misalnya, disuruh di rumah ya di rumah. Tapi kalau kita kan sulit, Bu. Di samping karena di rumah nggak ada jaminan makan. Itu jadi memang problemnya itu. Oke, Bu. Itu kalau kewajiban pemerintah, Mas. Harusnya bansos itu, Bu ya. Dengan bansos itu, Bu ya, maksudnya, Bu. Oke. Bu, kalau misalnya boleh dikatakan ada kekurangan, di mana titik kekurangan dari proses Kemenkes dan juga pihak-pihak yang terkait penanggung jawab vaksinasi ini yang harus diperbaiki untuk kemudian mencapai target 15 bulan, Bu ya, kalau nggak salah itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pandemi, penyakit menular, ini kan penyakit menular. Betul. Sebetulnya kita itu harusnya tidak tergagap lagi, karena para ahli hukum, para ahli epidemiologi, mikrobiologi, dan lain-lain itu sudah melakukan pembahasan, dan kemudian keluar undang-undang tahun 2018 sebelum pandemi terjadi, corona loh, sebelum corona terjadi. Artinya kan memang penyakit menular itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu sudah jelas bagaimana jika terjadi penyakit menular yang mengakibatkan epidemi, kemudian pandemi meluas, bagaimana batasan, apa saja yang dibatasi, ya yang seperti sekarang dilakukan. Artinya PSBB itu ada di tempat kerja, di tempat sosial, di tempat keagamaan, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian apa saja kewajiban dari masyarakat, apa saja kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah itu adalah betul-betul menyediakan kebutuhan kehidupan dari masyarakat. Jadi sebetulnya kalau betul-betul itu dilakukan dengan refocusing anggaran yang besar, karena Perpu kemudian sudah diundangkan keluar, itu kan sangat, sebetulnya kita harus berjalan dengan baik. Hanya memang kemudian dalam hal pelaksanaannya kembali lagi harus koordinasi yang baik. Ya, dan betul-betul tepat sasaran. Kita ini, Mas Zainal, selalu masalahnya adalah di database. Betul. Nah, database ini yang memang ibaratnya ini ya, kalau sekarang penyakit kronis, jangan kalau lagi sakit perut baru keinget gimana minum obat atau mau ke dokter. Tapi begitu sudah sembuh lupa lagi. Satu yang harus dibenahi adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita itu masyarakat belum merasakan betul-betul nyaman, dan yang namanya berobat kesehatan itu mudah, karena mencari rumah sakit tidak mudah, kemudian
pada saat perawatan juga kebingungan dan sebagainya, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat kesehatan. Kemudian bicara database, bagaimana kemudian bansos itu bisa tepat sasaran dan sebagainya. Ini semua kembali lagi database, termasuk misalnya bantuan subsidi upah yang dilakukan dengan anggaran dengan APBN dan melalui database yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebetulnya kan itu kan iuran peserta kan harusnya sudah cukup jelas gitu. Jadi belum lagi data UKM, mana UKM yang bisa dibantu, apakah betul database UKM itu kita lengkap dan sebagainya gitu. Jadi insentif perpajakan dan sebagainya, ya memang dari sini kita belajar banyak bahwa database itu sangat penting untuk bisa tepat sasaran. Iya, bahkan kemarin kita teringat Pak Menkes itu nggak mau pakai data Kemenkes, pakai data KPU akhirnya. Ya, tapi kan KPU sendiri kadang-kadang juga kita tahu, artinya masih ada banyak KTP ganda dan sebagainya, ya kan? Ya, kembali lagi database lah harus dibenahi. Saya kira pemerintah satu periode ya, kalau bisa menyelesaikan database dalam bentuk final itu, saya pikir itu prestasi juga, Bu, ya. Bisa kita catat sebagai legacy ya, seperti misalnya perpindahan dari minyak ke gas itu kan dulu sulit, sekarang bisa gitu ya. Betul. Dan sebetulnya kan big data itu bisa dipakai untuk semua. Semua, bahkan dipakai untuk swasta pun bisa, tergantung peruntukannya gitu. Bu, tadi sedikit tentang vaksin tadi. Kita kan juga punya Eijkman Institute itu mengembangkan vaksin merah putih. Nah, dari struktur anggaran, Bu, apakah memang vaksin merah putih itu didukung cukup dana atau kurang sehingga sekarang nggak terdengar? Padahal kita berharap betul bahwa vaksin merah putih itu dengan reputasi Eijkman dan Bio Farma, saya kira kita bisa gitu. Nah, sampai sejauh mana, Bu, yang Ibu amati dari DPR? Jadi kami terus mendorong, kami juga mempertanyakan bahwa yang kita tahu SDM kita itu para ahlinya itu bagus-bagus dan luar negeri diakui gitu. Nah, kenapa kemudian pada saat pandemi produsen-produsen di negara lain bisa kemudian, artinya gini, ini satu hal lagi nih Mas, saya agak menyimpang sedikit. Orang suka bertanya, mana mungkin sih vaksin lain aja belum ditemukan, sehingga saya nggak percaya kalau ada vaksin COVID sudah ada gitu. Nah, ini memang sesuatu yang berbeda. Ini kita bicara pandemi seluruh dunia, kemudian betul-betul effortnya adalah untuk bisa menemukan vaksin. Jadi tentu berbeda dengan vaksin-vaksin lain. Bukan berarti vaksin lain diabaikan gitu. Tapi karena ini memang kan boleh dibilang wabah bencana besar gitu yang harus segera diselesaikan. Nah, jadi vaksin COVID ini memang melalui tahapan uji klinis yang seluruh effortnya ke sana. Ibaratnya kita membangun rumah, kalau biasanya ya santai-santai bisa 1 tahun, tapi kan kalau mau dikebut gitu kan menjadi misalnya 9 bulan atau 6 bulan dengan segala effort sumber daya manusia, perlengkapan peralatan itu dimungkinkan. Nah, kembali tadi bicara vaksin merah putih. Vaksin merah putih ini masih terus berjalan, hanya memang pada saat produsen lain sudah menyelesaikan uji klinis fase ketiga, vaksin merah putih masih diuji klinis fase ke-1. Kenapa? Karena sebetulnya bukan masalah SDM, tapi memang ada keterbatasan dalam hal sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dana-dana research di kita itu masih sangat kecil, harus didorong. Karena sangat disayangkan kita punya sumber daya manusia yang sangat ahli dan diakui di dunia luar, termasuk tadi kalau Mas Zainal menyebutkan lembaga Eijkman, juga ada universitas-universitas, karena kalau kita bicara R&D, lembaga-lembaga penelitian, ada yang di bawah BRIN, tapi kemudian ada juga yang di bawah Kemendikbud, di bawah yang dimiliki masing-masing universitas. Mereka juga para ahli mikrobiologi, epidemiologinya juga melakukan penelitian dan sebetulnya banyak yang bisa gitu. Nah, hanya memang ini kan kita tahu R&D ini mendapat porsi yang kecil. Nah, ini yang harus terus didorong. Termasuk di dalam iklim pandemi ini, Bu, belum di-push dengan besar. Refocusingnya itu belum, artinya tetap porsinya belum sebesar pos-pos yang lain. Jadi ini yang harus terus didorong.
kemudian juga karena kasihan juga para analis-analis muda kita, ya kan, yang mereka memang mendedikasikan dirinya, tapi kemudian tidak mendapatkan insentif, dorongan-dorongan dengan anggaran yang memadai. Kadang-kadang saya masih menemui di berbagai lembaga penelitian itu mereka swadaya gitu. Nah, ini kan sangat disayangkan, padahal hasil penelitian mereka itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak gitu. Nah, khusus mengenai vaksinasi, jadi baik lembaga Eijkman, kemudian universitas-universitas Pajajaran, UI dan sebagainya itu mereka terus melakukan penelitian baik di BRIN maupun di bawah Kemendikbud dan sebagainya. Ini saya berharap untuk bisa terus didorong. Dan kalau perlu artinya memang harus diberikan porsi yang lebih. Ya, saya kira Ibu di DPR bisa melakukan itu ya, karena punya ruang untuk itu, untuk menekan katakanlah. Kami menyuarakan, kami menyuarakan karena misalnya di PPSDM sumber daya manusianya di Kemenkes dan sebagainya, juga Badan POM, kalau memang artinya hasil uji klinisnya baik, sudah lolos, tentu harus juga dibantu gitu kan untuk keluarnya emergency use authorization. Nah, kalau bicara BRIN ini kan memang ada di Komisi 7. Teman-teman Komisi 7 juga sudah menyuarakan itu. Untuk universitas-universitas, lembaga-lembaga penelitian itu kan ada di anggarannya Kemendikbud di Komisi 10 dan sebagainya. Nah, jadi ini memang kerja besar. Kembali lagi tadi yang saya bilang bahwa jangan kalau sedang sakit baru kita teringat. Begitu sudah sembuh hanya dikasih Panadol sedikit gitu kan, terus lupa lagi. Jadi memang pembenahan Vaskes, kemudian porsi diberikan anggaran dan program yang lebih besar untuk para researcher kita, lembaga-lembaga penelitian kita, dan sebagainya. Iya, saya kira ada legacy juga kan, Indonesia punya Bio Farma yang di dalam WHO produsen vaksin sebelum COVID itu sudah diakui, misalnya Folio dan sebagainya, itu banyak yang produsen made in Indonesia. Nah, saya kira di COVID ini DPR perlu menyuarakan karena bagaimanapun juga itu jadi jadi kebanggaan pertama, tapi yang kedua yang lebih penting adalah keunikan virus itu kan di Indonesia pasti ada varian tertentu kan. Nah, ketika misalnya kita bisa menemukan vaksin lokal, saya kira justru mungkin itu lebih efektif karena contohnya dari sini dan sebagainya. Tapi memang anggaran lagi-lagi menjadi kendala kita. Tapi saya kira kalau tadi di dalam politik ada affirmative action, saya kira di dalam anggaran juga ada affirmative budget juga, Bu, mungkin ya. Affirmative budget itu. Ya, mungkin keputusan politik. Ya, keputusan politik itu pasti ada gitu. Dan kemudian memang kan kami punya tugas pokok dan fungsi adalah menyusun anggaran. Gitu. Jadi sangat dimungkinkan. Oke, itu menarik. Jadi DPR semoga saja bisa, ya tentu bukan hanya Bu Intan ya, semua ya. Karena kita kan bicaranya adalah itu kan kerja bersama. Kerja bersama ya, tapi minimal Bu Intan punya idealisme untuk bagaimana industri farmasi kita kuat, bangkit dan bisa menjadi yang terdepan lah, minimal di ASEAN. Saya kira. Betul, Mas. Karena kalau kita bicara industri farmasi kita itu punya Indofarma, kita punya Bio Farma. Indofarma itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Zaman Belanda, tapi sampai sekarang masih dalam tahapan trading. Nah, ini kan sangat disayangkan. Karena belum bisa memproduksi. Ini harus berbenah BUMN-nya. Ya, saya kira kita belajar dari China juga di tahun 70-80-an tuh nggak jauh beda sama kita, tapi bisa bertransformasi menjadi negara teknologi. Nah, saya kira kita harus mengalah ke sana. Di beberapa kesempatan saya kira pemerintah sudah berusaha ya, tapi memang mungkin anggaran dan juga tekanan dari DPR, Bu. Nah, parlaynya di situ, Bu, sekarang. Kita parlaynya fokusin untuk meningkatkan SDM, karena sekaya apapun kita, SDA, kalau SDM-nya nggak kuat, kita akan jadi pasar. Saya kira itu yang menarik. Ya. Ini adalah bagian dari aspirasi dari saya, Bu. Walaupun saya bukan orang Depok, Bu. Siap. Karena vaksin merah putih itu, dan ini menurut saya selain legacy, tapi menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia itu nasionalismenya tinggi. Namanya aja merah putih, Bu. Namanya aja merah putih. Mempertanyakan
kenapa kita nggak pakai vaksin merah putih gitu. Oh banyak Bu, yang itu banyak Bu, yang sangat. Dan kami di DPR juga selalu mempertanyakan itu. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa ya semua ada hikmahnya. Dengan pandemi ini ya memang ada apa namanya kebanggaan kita bahwa kalau bisa yang dalam negeri kami lebih mau. Iya. Ya. Saya yakin karena saya pernah wawancara ya kan? Pak Sangkot Marzuki di Expen, luar biasa beliau, luar biasa. Karena maksudnya secara ilmu dia bilang nggak kalah sama Eropa sekalipun. Hanya soalnya dukungan yang belum setara dengan Jerman. Oke, kita bisa maklumi lah. Tapi minimal 25% dari negara Eropa saya kira harus ada lah untuk yang begitu ya sementara ya. Nah, terakhir mungkin Bu, vaksin mandiri. Nah, ini kan vaksin mandiri tadi Bu. Ini perusahaan membeli kemudian untuk karyawannya. Kalau data yang saya dapat bahwa ada sekitar 50 juta karyawan di Indonesia. Saya kira ini jumlahnya besar juga dan kita cukup bisa memahami untuk adanya vaksin mandiri. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa pengusaha mau? Kan ada opsi gratis. Mengapa pengusaha mau? Apakah ada something di belakangnya atau memang kan dia mengeluarkan uang juga, Bu? Mungkin miliaran, Bu, untuk memborong itu vaksin. Mungkin Ibu bisa penjelasan, Bu. Ya, jadi kalau kita bicara pandemi ini kan boleh dibilang berdampak signifikan ke semua. Nah, kalau bicara perekonomian dari mulai yang mikro, artinya berbagai usaha itu bukan hanya melakukan PHK terhadap karyawan ataupun merumahkan, tapi walaupun tidak semua ya, ada juga banyak lini usaha seperti telekomunikasi yang mungkin malah meraup keuntungan gitu kan. Nah, tapi banyak usaha-usaha seperti misalnya pada saat awal itu saya ingat sekali data hampir semua hotel, restoran, catering itu sangat terdampak, dunia pariwisata terutama. Mereka yang pertama kali merumahkan, kemudian berdampak okupansi hotel dan sebagainya tidak terisi dan sebagainya. Walaupun kemudian akhirnya orang kita memang sangat kreatif, kemudian kerjasama untuk bisa kemudian isolasi mandiri dan sebagainya. Gitu. Nah, juga dunia usaha, bidang-bidang usaha yang lain gitu. Kecuali mungkin makanan, telekomunikasi dan lain sebagainya tadi. Nah, dan apa yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha itu juga cukup besar. Selain kehilangan, artinya dengan sangat berat harus merumahkan, kemudian juga kehilangan pendapatan yang signifikan, bukan hanya dunia usaha, berdampak juga kepada APBD. APBD saya dengar dari berbagai kepala daerah itu turun sangat signifikan sampai dengan hanya misalnya 30% atau bahkan kurang gitu. Karena banyak juga daerah-daerah kan yang bukan dari pendapatannya sumber daya alam, tapi misalnya dari komersial. Perkotaan reklame, horeca dan sebagainya. Nah, pengusaha sendiri pada saat pandemi selain pendapatan berkurang atau malah tidak ada, tapi pengeluaran bertambah besar. Misalnya harus melakukan protokol kesehatan, penempatan titik-titik tempat cuci tangan, kemudian temperatur dan sebagainya gitu. Nah, harus kemudian juga teknologi yang mungkin tadinya kantornya tidak pakai teknologi tertentu gitu kan sekarang harus menyiapkan untuk WFH gitu kan. Karena kan bukan hanya tidak sekedar hanya join Zoom, tapi juga misalnya servernya dan aplikasi untuk data dan sebagainya, itu kan perubahan yang signifikan, walaupun itu menuju baiklah mendorong untuk orang bisa lebih efektif gitu. Tapi kan banyak juga yang harus tutup, misalnya pabrik dan sebagainya gitu kan. Belum lagi kemudian kebijakan yang kadang-kadang juga tidak sinergi nih. Misalnya tiba-tiba Satpol PP datang menutup dan sebagainya. Nah, ditambah dengan pelaku usaha yang jumlah karyawannya besar, kan tentu ada keinginan dari mereka juga untuk ikut berkontribusi supaya herd immunity ini segera tercapai. Artinya, kalau memiliki karyawan misalnya lebih dari 1.000, kemudian mengeluarkan dana, ya walaupun signifikan, tapi kan memperpendek pandemi ini, sehingga setelah itu bisa bangkit
kemudian neraca bisa positif gitu kan, yang ujungnya juga tentu terbuka lagi lapangan pekerjaan, kemudian juga pendapatan negara dan sebagainya, dan perekonomian kita tumbuh bangkit positif kalau perlu, artinya kan memang tumbuh secara signifikan. Nah, ujungnya kan itu. Jadi menurut saya kemudian pemerintah mau mengeluarkan Permenkes, di situ ada batasan-batasannya. Yang terpenting buat kami di Komisi 9 dan tentunya DPR dan semua kita masyarakat berharap jangan mengabaikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi gratis. Karena bagaimanapun itu adalah sudah menjadi komitmen pemerintah dan diumumkan oleh Presiden bahwa vaksinasi ini adalah gratis bagi masyarakat. Sudah ada tahapan-tahapannya siapa yang dapat, kemudian yang dikecualikan ya tentu ada karena memang penyakit dan sebagainya. Jadi tetap kita harus berpegangan bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan akses vaksinasi ini, sehingga herd immunity tercapai atau kekebalan komunitas, tapi adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini pelaku usaha untuk membantu percepatan dengan melakukan vaksinasi gratis bagi komunitasnya atau karyawannya. Nah itu bagaimana? Pertanyaan terakhir lagi, Bu. Ini selesai kalau saya mau Bu Intan ini. Enak banget kamu. Di mana stoknya? Karena kan vaksin juga langka juga di dunia. Apakah yang dikhawatirkan misalnya, oke mungkin sih sama-sama gratis, tapi nanti menyerobot stok dari yang sudah untuk pemerintah atau gimana nih Bu? Karena sekarang kita lihat BUMN atau swasta belum ada yang beli vaksin. Gimana Bu? Ya, jadi kan ini memang sudah ada batasannya bahwa yang bisa melakukan adalah Bio Farma. Dalam hal ini kan BUMN. Kemudian produsennya berbeda dari yang vaksinasi gratis oleh pemerintah. Artinya brandnya berbeda. Bisa merek lain pasti Bu ya, dipastikan ya? Ya, merek lain. Bukan berarti merek lain itu juga nanti kemudian ada berbeda. Saya mendingan dapat yang dari perusahaan karena lebih baik enggak. Karena semua sudah pastinya masuk ke Indonesia itu yang sudah melalui tahapan uji klinis. Kemudian juga Badan POM mengeluarkan emergency use authorization atau Badan POM sudah menyatakan kepada kami dimungkinkan juga kalau memang sudah dikeluarkan emergency use authorization dari luar. Jadi yang jelas vaksinasi ini harus aman, efikasinya tinggi, kemudian juga intinya adalah di masyarakat gratis atau tidak berbayar. Oke, semoga usaha keroyokan dalam tanda kutip dari semua stakeholders tadi bisa mengepung virus yang nggak kelihatan ini dan bisa lebih cepat ya dari target pemerintah itu 15 bulan. Itu sekitar tahun depan bulan April kalau nggak salah 15 bulan itu bisa terselesaikan. Saya kira kita bisa berharap itu. Saya kayaknya kok lebih pas dengan istilah Mas Zainal tadi, keroyokan bukan gotong royong ya Mas. Keroyokan Bu, karena keroyokan itu istilahnya apapun kita lakukan lah gitu. Kalau gotong royong terlalu halus lah. Harus dipus ya kira-kira begitu. Kalau sekarang kan digaungkan oleh media itu vaksinasi gotong royong. Gotong royong tuh kayaknya sukarela gitu Bu. Nah itu kita push lah karena melawan penyakit kan. Nah sebelum saya tutup Bu, terakhir terus pokoknya ini, bagaimana rencana adanya digital paspor itu yang di dunia sekarang mulai tren. Jadi kalau kita kemanapun nanti ada digital paspor yang itu juga ada sertifikat vaksin gitu ya kalau nggak salah. Gimana Bu? Ya, jadi kan sekarang kalau kita melakukan, Mas Zainal sudah vaksin belum nih? Belum Bu, belum. Kan kita masyarakat umum. Kan ini intensitasnya di masyarakat tinggi. Mungkin nanti diusulkan oleh Ibu. Kan vaksinasi ini dimulai dari online, pendaftaran online sistem satu data, walaupun di sana sini masih ada kekurangan dan itu kami terus kritisi. Kemudian pada saat di proses vaksinasi itu dimulai dengan registrasi harus KTP.
Karena memang selain KTP itu adalah data, juga yang bisa divaksinasikan usia 18 ke atas. Nah, dari sistem masuknya KTP itu registrasi otomatis online. Kemudian screening itu bagian dari kesehatan, kemudian divaksin. Setelah itu dikeluarkan semacam sertifikat. Nah, tapi intinya adalah bahwa di situ ada barcode, kemudian tadi pada saat mendaftar awal, KTP kita kan ada NIK dan sebagainya tercantum. Nah, ini tadi kita bicara big data kan. Nah, kembali lagi artinya kalau memang kemudian mau diberlakukan, karena katanya nanti akan diberlakukan, orang yang sudah menerima vaksinasi itu bisa bepergian. Artinya sekarang kan transportasi ada keharusan untuk adanya pemeriksaan screening, apakah itu antigen ataupun PCR swab. Nah, ini dimungkinkan, walaupun sebetulnya juga tetap kita harus kembali hati-hati. Vaksin ini berdampak ada jangka waktunya 6 bulan sampai 2 tahun efikasinya tadi. Jadi sebenarnya tentu tetap nanti artinya dalam aturan itu harus dicantumkan juga gitu. Jadi ini kan menjadi satu boleh dibilang juga insentif gitu bagi masyarakat, mereka melakukan vaksinasi sehingga bermanfaat juga, karena memang kan kalau memang itu bisa kemudian diberlakukan untuk kalau bepergian itu tidak lagi ada screening antigen atau PCR swab. Ya, jadi rencana di negara tetangga kita, ada mitra kami DCSC di Singapura dan Filipina itu, mereka rencananya untuk Singapura itu akan ada digital paspor, dan kemanapun ketika sudah vaksin, maka di bandara hanya dikontrol fever aja, suhu tubuh. Kalau suhu tubuh di bawah 37, lolos tanpa antigen dan tanpa PCR. Nah, kita semoga bisa seperti itu, Bu, ya. Sehingga sektor ekonomi bisa bangkit, dan semua kembali ke sebelum pandemi. Ya tentu mungkin tidak secepat itu, tapi minimal mulai menggeliat, karena pandemi ini memang luar biasa. Saya punya anak itu PJJ tiap hari, bosen juga lama-lama, kasihan gitu ya, kelas 1 SD PJJ, Bu. Jadi memang kita mengalami betul sesuatu yang mungkin 100 tahun sekali, dan kita sekarang harus bertahan di tengah situasi yang sulit ini. Oke, mungkin begitu pemirsa DCSC Perspektif channel di YouTube. Terima kasih atas waktu Anda. Kita sudah banyak berdiskusi tadi dengan Ibu Intan Fauzi dari Komisi 9 atau anggota DPR RI yang juga dari Partai Amanat Nasional. Beliau adalah teman lama saya, senior saya sebenarnya, dan saya banyak belajar dari beliau, terutama pada sisi profesionalitas tadi ya. Itu mungkin yang bisa tadi kita ambil 3 tema atau 3 topik yang kita bahas. Pertama adalah sisi personal beliau, terus kemudian politik, kerasnya politik di Indonesia, dan terakhir adalah vaksinasi seperti apa. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari one-on-one conversation ini untuk kemudian kita bisa menjadi mendapatkan knowledge baru, terus ya bisa mengubah perilaku kita, tentu bisa menyemangati kalau anak-anak muda tadi yang masih galau dengan masa depannya. Saya kira Bu Intan tadi memberikan beberapa tips untuk tetap bisa eksis seperti itu. Kuncinya profesionalitas dan segala macam. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke Bu, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Zainal yang ini sahabat saya yang saya kenal baik. Dan saya menunggu karangan bukunya lagi. Siap Bu. E-book ya Mas, buku digital ya, e-book, karena sekarang mungkin kita juga lebih mudah untuk bisa mencapai. Dan sukses untuk DCSC Asia. Komunikasi ataupun diskusi-diskusi ini tentu sangat bermanfaat. Saya banyak melihat narasumber-narasumber, karena itu memang jejaring Mas Zainal yang selama ini sudah dibangun. Jadi memang network pertemanan itu sangat penting. Ini juga bagi kaum milenial, kita memang sekarang menjaga jarak dan lebih banyak melalui teknologi, tapi intensitas pertemuan, hubungan emosional itu harus tetap dijaga. Karena ini contohnya, Mas Zainal itu bisa mendapatkan berbagai narasumber karena jejaring yang selama ini sudah dibangun oleh beliau. Betul. Karena sukses, kalau kita
Kalau kita nggak kenal, mungkin agak sulit juga. Jadi terima kasih Bu, waktunya. Yang saya lihat Ibu tidak berubah, dulu mudah dihubungi, sekarang pun mudah, gitu ya. Cuma saya kehilangan nomor Ibu aja. Kehilangan nomor Ibu beberapa tahun ya. Saya tanya ke beberapa teman, akhirnya mendapatkan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Intan. Sukses selalu. Semoga menjadi wakil rakyat dan juga mungkin the next-nya bisa menjadi pos-pos atau mengisi pos-pos politik di bidang yang lain. Kita harapkan semakin banyak orang-orang baik yang hadir, orang-orang yang tulus bekerja untuk rakyat. Oke, begitu yang bisa kami sampaikan dari DCSC Asia. Kami sebagai fungsi kami salah satunya adalah edukasi ke masyarakat. Selain juga punya sayap untuk bisnis seperti itu, kami setiap bulan minimal melakukan satu podcast atau webinar untuk bagaimana mengangkat isu secara realistis, secara rasional, Bu. Tidak ada tendensi untuk masuk ke arus politik tertentu karena ya, capek lah Bu, kita lama di sana gitu Bu ya. Jadi kita sekarang coba kita coba untuk bicara substansi karena ternyata banyak substansi yang kita belum kuat sebenarnya ya, tentang vaksin, tentang macam-macam. Terima kasih, sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.